Deni Nur Aulia Elma Astiana Sadlika Aldi Saputra Fahmi Hoi Nur Fakih Gilang Ramadan Hamzah Habi Saputra Ibrahim Nur Ahmad Jimmy Abdurrahman Kaila Aprilia Putri Karina Sofia Azalia Mahavira Firki Maya Sofia Wafa Milka Asa Fasihah Muhammad Abdullah Muhammad Febrian Muhammad Naban Muhammad Wildan Mustika Aulia Nafisa Ardia Sapitri Nanda Darmawan Naura Hafiz Rifki Risha Said Syifa Sulfa Naila. Ya, tolong disiapkan ketua kelasnya. Kita mau duduk, setelah mulai. Selesai. Ya, untuk hari ini kedua monarki, ada yang tahu monarki apa? Monos, yang artinya satu. Kalau arterin yang berarti memerintah. Kalau monarki identik dengan apa? Ada yang tahu? Kerajaan. Ya, kerajaan yang dipimpin oleh raja maupun ratu. Itu tidak dipilih oleh rakyat, tapi sistemnya itu turun temurun. Misalnya rajanya mempunyai anak, anaknya suatu saat nanti naik. Kayak contohnya kerajaan Inggris. Waktu itu 2019 ratunya kan Ratu Elizabeth II. Setelah dia meninggal pada 2022, Ratu Elizabeth dengan sendirinya turun tahta ke anaknya yang sekarang memimpin. Namanya siapa, ada yang tahu? King Charles III. Itu secara langsung King Charles itu yang dulunya hanya putra mahkota. Saat Ratu Elizabeth menjabat, putra mahkotanya itu King Charles. Setelah Ratu Elizabeth wafat, dia itu naik tahta. Jadinya sekarang yang dipimpin oleh King Charles III. Itu monark dalam Inggris. Kayak Malaysia masih berhubungan, karena Malaysia itu bukan merdeka sendiri. Itu dikasih kemerdekaan yang 1 tahun sekali membayar pajak ke kerajaan Inggris, berapa US, berapa pound sterling. Yang bersifat teoritis, ya ini doktrin kedaulatan Tuhan. Raja bertahta dianggap Tuhan, raja memiliki hak untuk bertahta dan kehendak Tuhan. Jadi raja dan ratu Inggris itu nggak berapa tahun sekali diganti, nggak, seumur hidup. Dari dia naik tahta, kayak Raja Charles naik tahta umur 71 baru naik tahta. Soalnya ibunya dari panjang umur dari umur 26 udah naik tahta karena bapaknya udah wafat. Bapaknya Raja George, bapaknya Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II itu Raja George yang ke-6 itu turun pada usia 54-an. Terus Ratu Elizabeth naik ke tahun pada usia 26 sampai kemarin usia berapa? 94. Yang mau ke 100 itu suaminya. 94 meninggal pada tahun 2022. Baru Raja Charles III naik tahta pada usia 71 atau 70 itu. Baru sampai sekarang nanti dia pensiun nggak jadi raja, berarti nanti Raja Charles itu
saat dia meninggal baru turun tahta, nggak ada kayak kita sebagai republik dan demokrasi pemilihan seumur hidup dia memerintah. Kalau udah naik tahta nanti digantikan ke anaknya, ke anak cicitnya, cucunya. Kalau monarki kayak gitu. Monarki bersifatnya absolut, konstitusional, dan parlementer. Coba yang monarki absolut dibacakan. Merdeka. MPLC nggak? Monarki absolut. Monarki absolut. Dalam monarki absolut, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan satu orang. Bentuk ini merupakan bentuk awal monarki dan bentuk paling sesuai dengan pengertian harfiah monarki. Raja adalah penguasa tunggal karena segenap kekuasaan berada di tangannya. Pemisahan fungsi seperti diajarkan John Locke atau Montesquieu belum dikenal. Dalam monarki absolut, kekuasaan raja bersifat absolut. Ramdon Nani mengemukakan kekuasaan dan wewenang raja atau kaisar atau syah yang mengapalai negara itu bersifat tidak terbatas atau mutlak. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Salah satu contoh negara yang menganut monarki absolut yaitu Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam tetangga kita itu menganut monarki absolut. Yang rajanya namanya siapa? Ada yang tahu? Borgia. Ya, Sultan Brunei Borgia. Nanti setelah dia wafat akan naik ke anaknya yang Pangeran Mutakin. Yang monarki konstitusional coba dibacakan. Mustika. hak-hak rakyat supaya penguasa mampu itu menghormati serta tidak melanggar hak kewajiban rakyat dan konstitusi. Pemikiran seperti ini melahirkan prinsip penyelenggaraan negara konstitusional dalam jaminan kekuasaan raja menjadi semakin terbatas. Namun dibatasi oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, Swedia adalah salah satu contoh negara monarki konstitusional. Ya, contohnya di negara Swedia, ada yang tahu Swedia mana? UCL. Ikutnya mana? Swedia bukan Swiss, beda. Swiss sama Swedia itu beda. Swedia itu ikutnya Eropa. Yang sekarang dipimpin oleh raja, nanti suatu saat lagi dipimpin oleh ratu yang bernama Ratu Victoria, yang sekarang menjadi putri mahkota. Dia yang monarki parlementer. Maya naik. Monarki parlementer. Untuk monarki yang ketiga adalah monarki parlementer. Dalam monarki parlementer, raja tidak memegang kekuasaan. Kekuasaan raja diambil alih parlemen. Raja tidak memiliki kekuasaan politik sehingga raja tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara. Raja adalah simbol persatuan bangsa dan negara. Kedudukan raja sebagai simbol persatuan tidak dapat diganggu-gugat. Di samping itu, raja tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun karena tidak ada kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan.
ini didasari oleh asas bukti dan saja yang terdapat berbahasa Malaysia merupakan salah satu contoh negara monarki parlementer. Apabila di Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri, kewenangan kabinet adalah kewenangan eksekutif. Kabinet tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen baik secara perorangan maupun secara kolektif. Dalam monarki parlementer, kekuasaan berada di tangan parlemen. Parlemen memegang kekuasaan penuh karena berkedudukan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan rakyat, parlemen mengangkat kabinet. Parlemen dapat memberhentikan atau membubarkan kabinet sewaktu-waktu. Kabinet tidak memiliki masa jabatan yang pasti atau masa jabatan tertentu. Dalam monarki parlementer, parlemen memiliki kekuasaan sangat besar, bahkan konstitusi tidak dapat membatasi kekuasaan parlemen. Yang monarki parlemen contohnya di Malaysia. Di Malaysia itu kepala negaranya Perdana Menteri. Tapi di Malaysia juga ada beberapa kerajaan seperti kerajaan di Malaysia bagian daerah Pahang, itu ada kerajaan Pahang, terus bagian lainnya ada daerah kayak di sini di Indonesia juga kan ada kerajaan tapi dia itu sekarang gubernur. Ada yang tahu di mana itu? Dia di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia itu nggak bakal turun tahta. Dia akan kayak gitu dan nggak ada pencoblosan gubernur di daerah Jogja. Adanya cuma bupati. Kalau gubernurnya turun temurun, beda sama yang di Solo, Salatiga itu kan ada kerajaan, Surakarta ada kerajaan tapi masih ikut pencoblosan gubernur. Berarti kerajaannya kan disisihkan. Kalau di Yogyakarta enggak, kerajaannya menjadikan gubernur. Jadi dengan itu dia tidak, rakyat Jogja enggak akan memilih gubernur maupun menyalon ke gubernur karena dia sistemnya turun temurun. Sultan Hamengkubuwono misalnya udah nggak ada maupun wafat, dia turun tahta ke anak laki-lakinya, bukan ke anak perempuannya. Beda dengan kerajaan Inggris yang turun tahtanya pada tahun berapa itu diganti, nggak berdasarkan gender. Yang tidak berdasarkan gender. Biasanya kan kalau kerajaan yang diutamakan anak cowok. Kalau anak cewek misalnya anak pertama cewek kayak kerajaan Monaco kan dia anaknya kembar. Nah, yang pertama yang lain cewek, yang kedua cowok. Tapi dengan sistem yang belum di-upgrade itu masih cowok dulu. Jadi anak keduanya akan meneruskan bapaknya. Suatu saat akan menjadi tahta dan naik ke raja, menjadi raja. Kalau di Inggris sistemnya udah enggak seperti anaknya Pangeran William, kan ada 3, Pangeran George, Princess Charlotte sama Pangeran Louis. Kan Pangeran Louis enggak melangkahi kakaknya, tapi tetap dalam sistem urutan yang ke tahta yang ke-4. Tahta ke yang ke-3 setelah bapaknya, kakaknya, terus dia sama adiknya yang cowok tapi tidak melangkahi itu. Ya udah cukup ya. Sekian dari saya. Saya ucapkan makasih banyak atas perhatiannya. Kalian belajar, bentar lagi ujian, puas baca-baca karena waktunya tanggal 2 ya ujiannya. Belajar yang rajin. Dari sini pasti ada yang keluar soal-soalnya. Ya udah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.